Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open mainnet mungkin semakin dekat ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti open mainnet itu jadi segalanya guys. Masih banyak perjalanan yang harus pioner lalui selain open mainnet. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Waktu semakin dekat untuk open mainnet, tetapi jangan berharap setelah open mainnet semuanya akan lancar. Nah ini ya teman-teman ya, jadi tidak ada jaminan ya bahwa kita setelah open mainnet tiba-tiba Pi Network langsung mahal ya, langsung nilainya langsung tinggi. Nah ini tidak menjadi jaminan guys. Kenapa? Mari kita bahas di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini itu mungkin hanya awal dari frustasi baru karena ini maksudnya ini baru awal perjalanan Pi Network guys. Kenapa? Pertama, kita perlu waktu untuk sistem menjadi matang. Nah ini ya teman-teman ya, seandainya kalaupun open mainnet mungkin ekosistem kita ini mungkin belum matang sampai 100% ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, butuh waktu bagi orang untuk terbiasa dengan sistem. Nah ini jadi mungkin nanti kita perlu waktu juga ya teman-teman ya, dan kita juga perlu waktu juga untuk terbiasa dengan sistem karena ekspektasi para pioner ini open mainnet harga mahal, kita bisa beli mobil, beli motor, beli segala macam ya. Nah kemudian yang ketiga, perlu waktu agar ekosistem berhasil. Nah ini ya teman-teman, kita juga masih perlu waktu agar ekosistem kita itu berhasil guys. Kemudian yang selanjutnya, butuh waktu bagi orang untuk mengenali nilai Pi sebelum harga resonansi tercapai. Nah ini ya teman-teman ya, kita juga masih butuh waktu ya untuk mengenali nilai Pi sebelum harganya tinggi. Nah ini intinya memang semuanya perlu proses ya teman-teman ya. Makanya kenapa Nicholas mengatakan orang yang sabar, nah dia yang akan menang. Nah itu ya teman-teman ya. Nah penyakitnya sekarang ini kan banyak pioner ya yang menghapus akun Pi mereka, bahkan ada juga pioner yang tidak lagi klik petir ya teman-teman ya. Nah itu tidak boleh guys. Mau bagaimanapun kalian harus tetap klik petir, karena ketika nanti open mainnet sudah dibuka guys dan koinnya bernilai tinggi ya, pasti yang dulu menghapus akunnya akan menyesal guys. Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi nih. Karena pandangan jauh ke depan dari tim inti agar perintis mengunci bagian dari Pi mereka untuk digunakan nanti, dan ini melindungi proyek dari gangguan di awal. Nah itu ya teman-teman ya, makanya kenapa core team ya, meluncurkan fitur staking atau lockup ya. Ini teman-teman ya, fungsinya supaya pioner nanti tidak boros dengan koin mereka. Jadi para pioner nanti bisa menikmati koinnya guys. Oke ya. Kemudian pada awal open mainnet, mayoritas perintis kemungkinan besar hanya memiliki kurang dari 100 Pi di dompet mereka yang tersedia untuk digunakan. Nah ini ya teman-teman, ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi pioner ini hanya memegang 100 Pi di dompet mereka. Dan jangan juga sampai terjadi pioner hanya memegang koin Pi di bawah 100 Pi. Nah ini jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan boros-boros guys, jangan ya. Kemudian saya memikirkan 4 cara bagi perintis untuk membantu jaringan Pi. Yang pertama ya, jangan terburu-buru. Nah ini ada tipsnya ya teman-teman. Yang pertama, jangan terburu-buru untuk mencairkan Pi Anda. Tetap bersabar dan tunggu sistemnya matang seperti yang sudah Anda lakukan selama 4 tahun. Ingat, butuh waktu hampir 10 tahun bagi Bitcoin untuk beralih dari 0 menjadi $69.000. Nah ini guys,
Bitcoin saja ya teman-teman ya, untuk mencapai ATH-nya tertingginya guys itu memerlukan waktu 10 tahun. Nah, apalagi Pi Network. Jadi jangan berharap nanti ketika open mainnet nilai koin Pi bisa mencapai 314.159 dolar. Tidak ya teman-teman ya. Semua perlu proses guys. Bisa jadi 1 tahun di awal atau 2 tahun di awal, atau bahkan mungkin bisa jadi seperti Bitcoin ya, 10 tahun ya, 10 tahun baru nilainya tinggi. Nah, ini bisa saja seperti itu guys. Kemudian yang ketiga guys, di sini dukung nilai Pi tinggi dan gunakan Pi Anda dengan bijak. Pelopor memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga Pi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi para pioner ini nanti memiliki peran ya untuk mengendalikan harga Pi. Nah, ini makanya pentingnya komunitas besar itu ya, ini ya teman-teman ya. Kemudian gunakan kekuatan itu. Habiskan Pi Anda di tempat-tempat dengan nilai Pi tertinggi. Artinya ya teman-teman, kita membelanjakan koin Pi kita ya, atau menggunakan koin Pi kita itu di marketplace yang mendukung konsensus global ya. Jadi harganya ya, kita tidak perlu membuang satu Pi kita untuk membeli barang tertentu. Nah, otomatis dengan seperti itu mungkin nilai koin Pi akan sangat tinggi ya teman-teman ya. Kemudian Pi dapat dengan mudah habis dan tidak ada yang tersisa untuk mendukung ekosistem. Nah, ini ya. Kemudian tetap belanja dengan Pi jika memungkinkan dan aktifkan menggunakan aplikasi Pi. Habiskan Pi Anda di tempat-tempat dengan nilai Pi tinggi. Jika nilai Pi terlalu rendah, Pi dapat dengan mudah habis dan tidak ada yang tersisa untuk mendukung ekosistem. Kemudian yang selanjutnya, tetap belanja dengan Pi jika memungkinkan dan aktifkan menggunakan aplikasi Pi. Habiskan Pi Anda di tempat-tempat yang dengan nilai tinggi. Jika nilai Pi terlalu rendah, Pi akan dengan mudah habis dan tidak ada tersisa untuk mendukung ekosistem. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau seumpamanya ingin konsensus global itu berlaku ya, itu harus ada peran dari para komunitas pioner. Oke ya teman-teman, ini aja dulu informasinya ya teman-teman. Jadi intinya open mainnet bukan segalanya ya teman-teman ya. Bukan berarti setelah open mainnet Pi akan bernilai tinggi, tidak guys. Semuanya perlu proses, perlu kematangan ekosistem, dan perlu juga peran dari para teman-teman pioner semua. Oke ya, pesan saya kalau kalian barter ya jangan terlalu boros-boros ya teman-teman ya. Kalaupun kalian ingin berbelanja sesuatu menggunakan koin Pi atau kalian ingin barter, ya usahakan kalau bisa kalian mendukung konsensus global. Jadi supaya nanti nilai Pi tidak terlalu rendah guys. Oke, ini aja dulu informasinya ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.